Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk proses pengerjaan PJBL untuk mata kuliah analisis big data. Topik yang diangkat adalah tentang analisis penyakit diabetes mellitus. Di sini kita sudah masuk atau kita sudah menyelesaikan tahapan awal, yaitu untuk di bagian aktivitas identifikasi dataset ya. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas untuk yang kedua, yaitu pra pemrosesan data. Nah, di pra pemrosesan data ini ada yang pertama, kita menentukan objek, kemudian kita membersihkan data ya. Ada dua ini untuk di bagian pra pemrosesan data. Nah, kita buka dulu dengan bagaimana cara untuk menentukan objek data. Jadi, untuk menentukan objek data, kita menggunakan sini ada sebuah link website ya, table to markdown. Nah, ini teman-teman saya gunakan ya. Nanti di coba ini kita copy dulu. Nah, jadi tabelnya nanti kita buat di sini ya. Ini kita pilih yang generate table ya. Kita pilih yang generate table. Nanti teman-teman tinggal ubah yang bagian ini ya. Ini untuk headernya, misalkan ubah ya, misalkan sini atribut ya, kalau menyesuaikan dengan punya saya. Ini adalah nama, kemudian ada nilai ya, keterangan, kemudian nanti di sininya kalian bisa ganti. Kan di sini saya pakai kolesterol. Jadi dengan website ini kita cukup mudah untuk membuat ya, misalkan nilainya 6,5 sampai dengan misalkan 90. Ini adalah atribut ya. Nanti sampai dengan kita membuat kita mau nambah baru, kita pilih ini. Kalau kita mau nambah kolom, ini ke kanan atau ke kiri, tinggal dipilih di mana posisinya ya, seperti ini. Jadi kalau mau dihapus silakan dihapus ya. Kalau mau ditambah baris seperti ini. Diabetes ya, ini adalah 1, kemudian 0, diabetes sama dengan 0. Ini adalah label. Nah, jadi ini juga bisa di bold ya, Ctrl B aja cukup ya. Di sini jadi yang kita buat adalah yang seperti ini ya. Ini adalah format table yang akan kita generate sebagai bentuk markdown-nya. Nah, ini kalian buat sesuai dengan table dataset yang teman-teman miliki. Jadi untuk keterangannya cuma ada dua ya, atribut dan juga label. Label ini dituliskan bagi dataset yang memang memiliki label. Tapi kalau memang dataset tidak memiliki label, ya berarti semuanya adalah bentuknya atribut. Nah, setelah itu apa? Setelah itu teman-teman lakukan generate. Nah, generate seperti ini baru kalian pilih copy ya. Jadi nanti bisa dibuatkan di sini misalkan teks ya, nanti kalian copy aja. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya. Atau kalian mau tulis manual seperti ini juga bisa, tapi kan cukup lama gitu. Jadi caranya membuatnya kurang lebih seperti itu untuk yang bagian menentukan objek. Kalian cukup menentukan yang mana menjadi atribut, nilainya apa aja, nama parameternya apa gitu ya. Jadi atributnya, deskripsinya, atribut dan juga label. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang pembersihan atau membersihkan data. Nah, di sini saya ingin mencontohkan ya. Saya ingin mengkondisikan di mana dataset yang saya gunakan di sini sekarang adalah dataset yang berbeda ya dari yang kemarin, karena saya sudah membuat beberapa missing value ya secara custom. Nah, jadi saya coba load dulu datanya.
Jadi nama database-nya adalah database versi missing ya. Ini saya buat baru, saya load tampilkan datanya. Nah, ini outputnya nanti kurang lebih sama seperti yang di atas ya. Yang dia tanpa ada nih, dia hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Yang diawali dengan seperti ini. Ada nama-nama C1 hingga C sekian. Jadi kita harus ubah dulu, kita sesuaikan lagi. Nah, jadi oke, kita tutup dulu ya. Nah, jadi ini sama, kita ubah dulu nama-nama kolomnya yang CC tadi itu kita ubah dengan nama sebenarnya. Kemudian kita menghapus ya data untuk yang apa? Selain angka ataupun selain data sebenarnya itu kita hapus dulu. Nah, lalu kemudian kita cek untuk missing value setiap parameter ya. Jadi kita menggunakan perulangan di sini untuk menggunakan perulangan ya. Ini tujuannya untuk mempersingkat waktu juga. Jadi kita ngecek satu persatu ya. Nah, sini untuk yang tidak ada missing value kita akan berikan keterangan tidak memiliki missing value. Jika ada, dia memiliki keterangan missing value gitu ya. Jadi dia menghitung jika dengan kondisi terdapat missing value lebih daripada 1 gitu. Nah, sini outputnya adalah kita mendapatkan beberapa parameter seperti glukosa, ya, ada alkohol, kemudian ada umur, kemudian ada height dan weight, ya. Ada juga di sini BMI, systolic, ya. Ini ada beberapa memang yang missing value gitu ya. Secara pengecekan di awal kita sudah menemukan ya beberapa parameter yang memiliki missing value. Kemudian kita bisa cek nih selanjutnya dengan menggunakan ulangan kembali untuk ngecek berapa persenkah ya data missing value tersebut terhadap data sebenarnya gitu. Nah, sini kita jalankan. Nah, ini tinggal disesuaikan aja. Kalau ini formatnya untuk yang 2 angka di belakang koma dan sifatnya adalah float ya, bilangan koma atau ring. Nah, jadi di sini kita lihat rata-ratanya bahwa nilai missing value-nya itu terdapat di sekitar 9 parameter ya. Selain kolesterol, kemudian gender, kemudian ada BMI, waist height ratio dan juga diabetes ya. Selain itu, jadi ada 9 parameter yang memiliki kondisi missing value. Dan rata-ratanya kalau kita lihat di sini missing value-nya di bawah 5%. Ini cukup kecil ya, atau sangat kecil. Jadi masih bisa untuk kita lakukan pengisian data. Jadi missing value tadi ini perlu kita hapus atau diperbaiki. Jadi tidak langsung dihapus ya. Jadi ada kata atau di sini bisa kita hapus ya. Jika ini memang sudah sangat signifikan dan tidak bisa ditolong lagi, ya ini bisa dihapus. Tetapi kalau jumlahnya sedikit saja, dia kita bisa perbaiki dengan memberikan nilai rasional gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa tampilkan kondisi missing value di setiap parameter tadi dengan menggunakan grafik ya. Jadi sintaknya kurang lebih seperti ini ya. Dan outputnya akan menampilkan mapping seperti ini ya. Ada data point, kemudian kolesterol. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, kita menggunakan mapping ya. Mapping ini ada yang warna purple dan juga warna yellow. Nah, di sini menggambarkan ada data point dan juga beberapa atau keseluruhan parameter yang digunakan di dalam datasetnya. Nah, jadi tadi kan kalau saya ini punya sekitar 360 data. Nah, jadi ketika data ini atau di satu parameter datanya itu komplit, tidak ada missing value, maka semua row-nya akan berwarna purple seperti ini ya. Misalkan di bagian sini kolesterol ya, ini kan barisnya atau kolomnya dia semuanya adalah warna purple, berarti tidak ada yang missing value.
Sedangkan yang ada yang warna ada line kuning seperti ini, ada beberapa banyak ini. Nah, ini menunjukkan bahwa ada missing value di sana, gitu ya. Jadi terlihat bahwa di data-data awal terdapat missing value untuk beberapa parameter. Ini akan kita perbaiki, ya. Nah, jadi kita bisa coba lihat karena ini tadi posisinya di atas, ya. Jadi kita bisa lihat ini 20 data pertama. Kira-kira dapat nggak dia bisa nampilkan, ya. Nah, dengan sintak seperti ini, ya, kita coba yang 5 aja dulu. Dengan 5 aja kita tampilkan data, kita sudah ketemu nih ada beberapa contoh missing value yang ditandai dengan keterangan nul seperti ini ya, kosong di beberapa parameter. Nah, ini yang akan coba kita perbaiki, ya. Tetapi sebelum kita melakukan perbaikan, ya, kita wajib dulu cek tipe datanya sudah sesuai atau belum. Karena kalau misalkan tipe datanya nggak sesuai, ya, atau misalkan masih string ataupun objek dan seterusnya, itu nanti akan menjadi hambatan. Ya, hambatannya adalah nanti pas kita mau lakukan penginputan nilai missing berdasarkan misalkan pendekatan median ataupun rata-rata, dia tidak bakal bisa dilakukan karena data yang targetnya itu tidak sesuai dengan apa yang mau dimasukin gitu. Jadi kita cek dulu nih, ya, kita cek dulu. Nah, di sini saya sudah ngecek dan saya lakukan konversi ulang lagi, ya. Jadi saya pastikan tadi datanya itu belum sesuai, jadi saya harus lakukan yang namanya konversi kembali untuk masing-masing parameter. Ada yang saya ubah ke dalam bentuk integer, ada yang saya ubah ke dalam bentuk float, ya. Seperti itu. Ini sudah semua saya lakukan. Nah, jadi untuk skema terakhir dari dataset saya untuk yang missing ini sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai seperti ini, tidak ada lagi yang integer ataupun objek, baru kita lakukan yang namanya replace atau lakukan insert data yang missing value tadi. Kalau saya menggunakan metode bisa modus di sini, ya, yang saya gunakan, dan ada juga yang rata-rata gitu. Jadi kalau misalkan saya kenapa menggunakan modus? Jadi modus ini lebih condong saya gunakan atau digunakan ketika nilai-nilainya itu bilangan bulat seperti yang ada di parameter HDL call seperti ini, ya. Nah, ini kita menggunakan modus. Modus ini adalah nilai yang sering muncul gitu. Nah, tapi kalau nilainya adalah bilangan real, ya, atau bilangan berkoma, kita gunakan pendekatan yaitu dengan menggunakan metode rata-rata atau mean, ya. Jadi nanti nilainya akan ngikut nih, bentuknya adalah bilangan real atau bilangan berkoma. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ya, ada beberapa saya menggunakan mode, ada yang menggunakan yang mean, ya, itu. Dan jangan lupa, ya, mean ini diambil dari function yang ada di dalam kelas di sini, ya. Jadi saya sudah definisikan kemarin di awal semua, ya. Sini saya pakai nih ada yang mulai dari fungsi SQL functionnya, when, call, sum, mean, mode, median, count, ya. Ini sudah saya masukin semua. Jadi saya tinggal pakai aja. Itu. Ini saya tutup dulu, ya. Nah, saya lanjutkan lagi, ya. Tadi sudah sampai sini, ya. Nah, jadi nanti setelah di replace, ya, nilai-nilai missing value tadi, ya, kita bisa lihat nih contoh signifikannya. Kalau nilai yang habis di replace tadi, ya, karena dia bilangan koma, maka dia akan tampil seperti ini, ya. Karena kita tidak membatasi berapa angka di belakang komanya, dia akan nampak mencolok seperti ini, ya, 4,5 sekian gitu. Tapi kalau yang nilai yang tadi, misalkan di sini untuk X, ya, ini untuk yang angka kedua setelah 19, coba kita lihat. Nah, X angka kedua, nah, yang 0 tadi diisi dengan angka 40. Nah, 40 ini adalah nilai yang sering muncul di parameter umur gitu, ya. Jadi ini semua sudah tidak ada missing value-nya. Nah,
Cara ngecek lagi gimana? Kita bisa gunakan tadi perulangan ya. Perulangan kita buat lagi. Kemudian kita tampilkan juga dengan menggunakan visualisasi data seperti sebelumnya. Ya, jadi kita cek, oh ternyata semuanya missing value-nya 0%, dan ini datanya ya after solved missing value-nya juga sudah oke, tidak ada line kuning seperti tadi ya. Nah, selanjutnya kita masuk untuk mengkonstruksi data yang memastikan setiap parameter telah memiliki tipe data yang sesuai. Jadi di sini kita mengkonstruksi ini kita memastikan nih, apakah semua parameter sudah benar menggunakan tipe data yang sesuai gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang belum, silakan dilakukan converting lagi. Nah, selanjutnya kita melakukan pengecekan outlier ya. Jadi di analisis big data kita juga penting untuk melakukan yang namanya pengecekan outlier atau data-data yang memiliki kondisi tidak pada atau tidak seperti data umumnya gitu ya. Kita cek untuk keseluruhan parameter ya, tetapi tidak mengikutkan data labelnya ya. Jadi cukup parameter atributnya saja. Nah, di sini sintaksnya kurang lebih seperti ini ya. Kita menggunakan perulangan di sini. Jadi pastikan data yang akan dicek untuk outlier ini adalah data yang sifatnya numerik ya. Pastikan dia adalah data yang sifatnya numerik, maupun numerik bilangan bulat ataupun numerik yang sifatnya bilangan real ya. Yang jelas dia adalah numerik. Nah, di sini kita dapatkan nih, setiap parameter ternyata ada outlier ya, seperti di kolesterol ya, ini ada beberapa data yang sifatnya outlier ya. Jadi datanya ini kita tampilkan coba dengan menggunakan grafik box plot gitu ya. Jadi ada kotak di sini dan juga ada kaki-kaki di atas dan di bawahnya. Nah, kaki-kaki ini adalah titik terakhir data secara umum keluar gitu ya, berada. Jadi misalkan kalau ada bubble-bubble ya, dia di luar kaki-kaki ini ya, kaki-kaki yang seperti ini ya, ini berarti ini adalah outlier ya. Jadi data itu perkumpulan dari, kalau kita lihat di sini dari 300 hingga 100 sekian ya, datanya banyak muncul di sana. Nah, untuk data-data yang berada di luar 300 itu sudah dikatakan sebagai outlier atau data yang tidak seperti umumnya, pada umumnya gitu. Jadi dia punya karakteristik khusus gitu. Jadi ya kondisinya juga jarang terjadi, tetapi nilainya ada. Kemudian ada glukosa. Nah, glukosanya juga cukup banyak ya. Jadi kelihatannya bubble ini juga semakin banyak bayangan-bayangannya. Jadi outliernya banyak ya. HDL call juga. Sini call HDL ratio ada juga. Nah, kalau hack hanya ada satu di sini ternyata ya, yang tingginya di bawah 55 ya. Jadi ini kurang masuk akal juga kalau tinggi di bawah 55 gitu. Kemudian ini weight ya. Kemudian ada BMI ya, body mass index ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat nih bahwa yang titik-titik ini yang di luar kaki-kaki daripada box plot ini adalah yang dikatakan sebagai outlier. Nah, caranya gimana untuk kita bisa menampilkan dalam bentuk table, ataupun dalam bentuk presentasi? Kita bisa lakukan ya dengan menggunakan sintaks seperti ini. Kita membuat sebuah function untuk menghitung outlier ya, dengan menggunakan Q1 atau kuartil, Q1, Q2, dan Q3-nya ya, dimana semua nilai yang berada di lower bound atau posisi terendah dari box plotnya ini akan dihitung sebagai outlier gitu. Nah, nanti tampilannya akan terjadi seperti ini ya. Jadi masing-masing parameter tampilkan ya jumlah outliernya berapa, dan nanti persentasenya berdasarkan keseluruhan datanya berapa ya, berapa persen. Nah, di sini kita bisa melakukan pencatatan yang sangat penting, bahwa di sini kita temukan glukosa adalah parameter yang memiliki persentase jumlah outlier terbesar gitu ya, sebanyak 12 hampir 13%, sedangkan yang lain hanya di kisaran 2-3 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sisanya
teman-teman bisa lakukan pencatatan penting ya. Jadi sampai di sini untuk yang bagian pra pemrosesan data, diakhiri dengan bagaimana kita melakukan pengecekan data outlier. Nah, selanjutnya nanti kita akan masuk nih ke bagian yang ketiga, yaitu pemodelan. Ini akan kita coba bahas di video selanjutnya. Baik, sampai di sini untuk video pembahasan untuk aktivitas pra pemrosesan data. Silakan disimak kembali dan dilanjutkan untuk tugas PJBL-nya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.